Kelihatan? Masih gelap. Apakah kalau yang kakak-kakak sudah kelihatan share screen-nya Radin? Atau masih gelap juga? Masih gelap. Masih gelap. Masih gelap ya? Coba aku stop dulu. Ini kelihatan? Oke, Kelihatan. udah. Kelihatan ya? Ya, Mbak. Coba aku bikin dulu. Ini bisa dari sini. Maaf ya, ini agak lelet ya internet saya. Nah, sudah terlihat. Klik profile, terus klik my draft. Nah, di sini ada contoh draft yang sudah saya bikin sendiri. Ini statusnya draft, tapi statusnya kita bisa ubah ke cari status yang sudah publish. Nah, ada satu yang sudah saya publish. Nah, ini yang harus teman-teman edit. Klik di name-nya, terus klik di kanan atas ada manage. Di sini klik edit. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti sudah bisa diedit. Saya contohkan ya, tambahkan anggota tim misalkan. Di sini saya ubah namanya jadi Kak Ayas misalnya. Situ, kemudian kita ke bawah. Di sini ada tulisannya Save Project. Setelah itu bisa di-save. Bisa. Nah, ini sepertinya sudah ter-save. Nah, ini sudah ter-save. Kita bisa cek lagi tadi yang diedit. Ah, sudah tertambahkan. Tambahannya tadi yang saya tulis itu Kak Ayas. Gitu. Mungkin teman-teman, kakak dan ibu juga bisa sharing apakah pengalamannya berbeda seperti yang saya contohkan. Misalkan tadi ternyata katanya nggak bisa di-save. Mungkin juga bisa diberitahu apakah mungkin kita melakukan cara yang berbeda atau gimana itu. Saya stop share ya. Oke, terima kasih Radin. Oke, saya juga sudah menuliskan di sini secara kata-katanya. Kakak-kakak nanti juga bisa lihat lagi kalau misalkan mau, misalkan mau lihat bisa apa tuh namanya bisa cek di biasanya kita akan upload di YouTube sih untuk di sininya untuk ketika kita office hour kemudian saya akan berikan tanda ketika kita ngomongin soal save draft ini. Oke, selamat datang kakak dari Banggai Coastal Area Community. Apakah ada pertanyaan atau gimana Kak? Sudah sampai proses seperti apa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mewakili dari Banggai Coastal Area Community. Jadi kami berada di, tunggu saya pasang mic dulu. Pinggir jalan.
Cek, ada suara saya? Ada Kak, tadi juga sudah ada. Nah, jadi Banggai Coastal Area ini berada di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Banggai. Jadi isu yang kami angkat ini tentang restorasi terumbu karang menggunakan lem. Ini sudah kalau orang-orang kelautan sudah sering mereka lihat, cuma kalau orang-orang umum biasanya agak tidak lazim gitu. Soalnya biasanya orang pakai itu pakai spider, pakai besi atau semen yang dibuat rumah ikan kayak macam rumah-rumah begitu baru ditaruh di bawah laut. Jadi isunya ini di pantai Kilo 5 ini adalah pantai wisata yang paling dekat dengan perkotaan. Jaraknya ini 5 menit sudah sampai di situ. Jadi banyak banyak pengunjung lah. Tiap hari pasti ada banyak banyak pengunjung. Nah, di situ terjadi banyak karang yang patah akibat pengunjung, akibat jangkar kapal, akibat bom yang dulu-dulunya. Kalau dulu-dulu kan bom masih marak sekali. Itu masih ada bekas-bekasnya, bekas bom. Baru yang patah ini kami pilih kan, pilih baru ditanam kembali yang masih bisa hidup. Mungkin seperti itu gambaran umumnya. Terima kasih buat kesempatan. Oke, makasih Kakak. Kalau dari kan sepertinya Bangga ini masuk ke early entry kan ya. Apakah ada eh, tantangan ketika mengedit ataupun ketika menerima feedback kemudian mengubahnya kembali atau gimana? Ah, itu. Kalau kalau mengubah feedback ini ada feedbacknya kan ada 5 poin. 5 poin ini ada 2 poin itu yang sudah sebenarnya sudah tertera kayak asal usul Banggai Coastal Area itu udah punya latar belakang siapa-siapa itu sudah ada sebenarnya. Cuma dimintakan lagi. Tapi kan di situ ada catatan tidak wajib untuk dirubah. Nah, jadi kami buat kemudian dia punya poin-poin itu kami tidak tahu mau taruh di mana. Misalkan poin 1, poin 2. Jadi saya sisipkan di mana yang cocok itu di tiap pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, siap. Terima kasih Kak. Maaf, itu kucing saya. Oke, kemudian di sini juga ada Kak Yuliana, Kak Rosa, dan juga Kak Alita. Selamat datang, kakak-kakak sekalian. Gimana nih Kak? Apakah sudah ada dalam proses daftar atau sudah menyimpan draft atau uh, ada apa ya? Ada hal-hal yang masih ingin ditanya? Ada hal-hal yang ingin ditanyakan soal Gaharu Bumi Innovation Challenge sendiri? Silakan banget bertanya karena ini sesinya bebas. Kita bisa saling ngobrolin apa aja soal Gaharu Bumi Innovation Challenge. Oke, terima kasih Kak. Mungkin eh, aku mau nanya challenge-nya kan, jenis challenge-nya seperti apa ya? Kalau kita milih yang keluarga itu contohnya seperti apa Kak? Karena kan baru gabung nih, Yuli nggak dengar dari awal ya. Terus karena pengennya ngikutin yang keluarga itu, sementara kan feelingnya kita kan beda-beda lokasinya atau kalau kita misalnya mau buat kebun bersama keluarga itu bisa masuk challenge-nya enggak Kak? Gitu. Oke, terima kasih Kak Yuli. Saya menjawab ya, Kak Lita. Nanti saya akan jawab setelah dari Kak Yuli. Terima kasih atas antusiasmenya Kak Yuli. Boleh banget Kak. Jadi sebenarnya apa ya? Cara-cara kita melakukan pembaharuan di keluarga kan berbeda-beda gitu. Dan membuat sebenarnya kebun keluarga itu adalah salah satu caranya gitu. Yang penting adalah ketika itu sudah dilakukan lebih dari 3 bulan, kemudian tentu saja dilakukan minimal dengan 2 orang anggota keluarga, dan pastikan itu memiliki dampak baik untuk diri kita maupun kalau misalkan ternyata hasilnya dibagi-bagi ini ke tetangga-tetangga, nah itu tetangga kan sebagai penerima dampak tersebut. Kalau untuk contoh-contohnya, itu Kak Yuli bisa masuk ke Bitly Gaharu Bumi, kemudian bisa bikin akun dulu, baru kakak bisa melihat challenge, submit formulir-formulir ataupun
inisiatif-inisiatif yang sudah didaftarkan. Jadi untuk inspirasi seperti itu Kak Yuli. Apakah menjawab pertanyaan Kak Yuli? Oke, makasih banyak Kak. Kita usahakan ya. Soalnya pengen ngikut gitu loh, tapi kan belum pernah. Baru ini masuk ke Asoka karena kebetulan kemarin dapat kesempatan di API membahas tentang modul keluarga. Jadi kan di situ kita ada tentang Asoka gitu ya, film-filmnya Ara gitu. Jadi pengen pengen banget gitu gabung di sini. Jadi makanya lagi butuh bimbingan lah, mau bimbingannya gitu loh. Makasih banyak Kak, udah itu dukung banget. Nanti kita buat akunnya nanti coba. Siap. Terima kasih juga Kak Yuli. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti maksudnya setelah dari office hour ini bisa banget nge-DM kita, ngechat kita di Instagram, ataupun nanti lebih cepatnya sebenarnya di Instagram, atau nanti kirim email di kita, nanti kita akan membalas seperti itu. Oke, Kak Lita, silakan, tangannya udah capek itu kayaknya. Halo Kak, selamat malam. Aku baru gabung. Aku izin off cam ya, soalnya lampu kamarku mati. Jadi kan aku kan baca itu ada beberapa kategori. Nah, itu kan ada yang keluarga, ada yang komunitas, terus ada yang anak muda. Kalau aku mau tanya yang kategori remaja maksudku. Untuk kategori remaja ini kan rentang usianya 13 sampai 24 tahun. Itu apakah minimalnya juga 2 orang atau harus lebih dari 2 orang untuk minimalnya? Dan juga itu kan tadi aku juga udah baca-baca minimal, kegiatan yang udah dilakukan itu setidaknya selama 3 bulan terakhir ya? Nah, misalkan kalau, yang kategori remaja ini cuma kayak, apa ya, meng apa, kayak ngajak orang-orang buat ber-zero waste, kayak, "Ayo pakai lebih banyak pakai tumbler, terus bawa kantong belanja sendiri," dan lain sebagainya, ya semacam itulah. Itu kayak gitu bisa diikutin untuk challenge-nya nggak, Kak? Oke, terima kasih Kak Lita. Tadi saya ulangi pertanyaannya ya, takutnya kelewatan. Minimal 2 orang remaja, betul sekali. Kalau misalkan kategori orang muda atau remaja atau anak muda itu sebenarnya semua kategori dalam tim itu isinya minimal 2 orang. Tapi kalau misalkan remaja, pastikan di dalam situ benar-benar 2 orang itu berumur 13 sampai 24 tahun. Kemudian nomor 2, kategori boleh tidak mengajak orang-orang. Boleh banget Kak, misalkan itu bentuknya adalah kampanye digital gitu, di Instagram gitu. Ada juga yang mendaftar di Gaharu Bumi Innovation Challenge itu, akun edukasi tentang lingkungan, seperti itu. Boleh sekali asal terdokumentasikan. Jadi misalkan, "Oh saya kemarin ngeposting ini nih buat, ngeposting informasi soal zero waste," kayak gitu. Boleh banget dan sudah dilakukan minimal 3 bulan. Seperti itu Kak Lita. Apakah menjawab? Menjawab, tapi aku mau klarifikasi lagi. Misal itu kan di-posting-nya misal di Instastory itu apa masuk hitungan postingan atau harus yang di-feeds gitu? Tapi Instastory-nya tuh ditaruh di sorotan gitu, Kak. Ada dibuat sorotan tersendiri tentang, perjalanan minim sampah seperti itu. Oh, boleh banget Kak, karena kan itu tetap didokumentasikan. Jadi kalau misalkan mau dicek kan bisa di-highlight-nya itu, bisa di-screenshot untuk sebagai foto-foto dokumentasi yang bisa melengkapi di formulir. Seperti itu Kak Lita. Oke, terima kasih. Oke, ini dari Kak Rosa, boleh program begitu kan, saya boleh minta ini nggak Kak, dijelaskan lagi, kayak seperti apa programnya, atau maksudnya, program seperti apa yang dimaksud Kak Lita, Kak Rosa gitu. Kalau mau mengetik boleh banget. Oh, oke, silakan Kak, open mic.
Ya, jadi kan kalau beberapa contoh itu ada yang prototipe kayak bikin apa-apa gitu. Nah, kalau program ini sebenarnya tadi udah ditanyain juga sih, kayak cuma program kampanye apa minim sampah kayak gitu. Atau kalau yang lagi dibikin di keluarga ini sebenarnya kayak apa ya, tanaman obat gitu sih, bukan tanaman obat juga. Jadi kita lagi kayak mandiri pangan gitu. Jadi nggak cuma obat-obat tanaman, apa sih namanya tuh? Yang kayak obat-obatan Rimpang itu, Kak. kayak rimpang gitu, tapi juga kayak nanam sayur secara organik, kayak gitu-gitu sih. Itu masuknya program bukan ya? Eh, it- saya nggak tahu sih itu masuknya program atau enggak, tapi itu bisa banget masuk Gaharu Bumi Innovation Challenge Kak. Oke, berarti itu ya. Ya soalnya ada yang kayak bikin sesuatu yang bentuknya alat, kayak gitu-gitu. Jadi ya, oh berarti itu bisa ya. Oh bisa Oke. banget, ada juga yang kebun keluarga kok Kak soalnya. Kalau ada beberapa peserta juga yang Itu kebun kayak keluarga. untuk ketahanan pangan gitu kan. Ya betul, Seharusnya bisa sih. bisa Kak, bisa. Kita udah ngomong bisa kok Kak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, siap Kak Rosa dan Kak Ita. Kita tunggu cerita-cerita berkebunnya ini. Saya mau nyapa juga Kak Paluma Yayan. Selamat datang Kak Paluma. Selamat datang di Gaharu Bumi Innovation. Gaharu Bumi Innovation Challenge Office Hour. Kalau ada pertanyaan, boleh banget langsung chat atau open mic. Saya juga mau tanya nih Kak Paluma, apakah sedang dalam proses apa nih Gaharu Bumi Innovation Challenge-nya? Gitu. Boleh chat juga, Kak. Oh, Kak Fitri tadi kayaknya open mic, Kak. Gimana, Kak Fitri? Ya, halo, selamat malam Kak. Mohon maaf tadi sempat terganggu. Selamat malam teman kakak-kakak semua. Jadi sebenarnya kami itu sudah punya komunitas Kak. Terus komunitasnya itu terbentuk di masa pandemi, yaitu sebuah komunitas ada kebun bicara tentang kemandirian pangan sekaligus pengolahan sampah rumahan untuk dijadikan pupuk kompos dan bekas sampah plastik itu kita bikin ekobrik dan sebagainya seperti itu. Jadi aktivitas kami dari pandemi sampai sekarang itu tuh masih berlanjut seperti itu. Dan kebetulan anggota kami itu juga keluarga yang masih new married atau ibu-ibu muda seperti itu. Jadi kadangkala ketika mereka ada anak kecil itu kami libatkan untuk berkebun dan sebagainya kayak gitu. Dan kebun kami itu kebetulan juga organik. Akan tetapi persoalan kami itu sebenarnya kan dari awal saya melihat ada Gaharu Bumi Innovation Challenge ini sangat tertarik. Ini sebenarnya pas banget untuk kita karena juga kita bicara tentang ketahanan pangan, krisis iklim, tentang kesehatan reproduksi perempuan, tentang gizi anak, tentang lingkungan kayak gitu. Sebenarnya pas banget. Cuma kendala kami itu jadi rata-rata karena latar belakang kami itu dari segi pengalaman pendidikan memang berbeda-beda dan kelemahan kami itu sebenarnya juga belum punya pengalaman tentang itu ikut challenge atau ikut project yang besar dan sebagainya gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa ketika nanti kami mencoba, dan kebetulan kami juga rata-rata gaptek semua. Jadi pertanyaannya apakah bisa ketika nanti kami mencoba untuk ikut Gaharu Bumi Innovation Challenge, dalam prosesnya nanti itu kami menemukan kesulitan itu bisa tanya, karena kami belum mencoba tapi malam ini mau menyimak, mau belajar dan nantinya akan kami coba seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fitri atas ceritanya. Wah, keren banget nih Kak Fitri. Dan juga kami mau menjawab, bisa banget Kak, karena itulah kami hadir di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau selain office hour, Kak Fitri juga bisa DM kita, nanti kita akan bantu. Misalkan kalau bisa ketika kita DM, tantangannya apa, nanti bisa di screenshot sih Kak. Jadi kayak kita bisa nggak
ngawang-ngawang tapi kayak oh iya nih ini yang harus dibantu seperti itu Kak Fitri. Langsung daftar Kak. Kami tunggu. Yes. Kak, Ibu bisa iya. bertanya, Ibu Rukaisi bisa bertanya sebentar? Oh iya Ibu silakan. Iya, ini kan proyek ini kan daftarkan inisiatifmu memitigasi krisis iklim. Apakah ini termasuk yang kemarin atau yang baru? Saya kan udah masukkan, Oh. ya itu yang kemarin. Nah, ini kan di sini ada, apakah ini untuk yang baru atau yang kemarin? Ini prosesnya tetap yang kemarin Ibu. Ini karena kita tutupnya tanggal 15 Desember, jadi dan Ibu Rukaisi kan sudah daftar kemarin, sudah Ya, submit, sudah early entry, sudah dapat feedback. Nah, oh, kalau dari kalau Ibu Rukaisi ini ibaratnya kayak tinggal memperbaiki dan melengkapi dari feedback, kemudian silahkan di submit lagi dan tunggu saja Ibu nanti di tanggal 29 Januari pengumuman finalisnya seperti itu. Kalau office hour nih kayak ibaratnya bisa tanya apa aja buat teman-teman yang pengen daftar ataupun sedang daftar tapi masih bingung seperti apa. Seperti itu Bu Rukaisi. oke. Makasih. Siap Ibu. Oke, gimana Kak Fitri tadi sepertinya belum selesai? Kak, maaf tadi kalau ketika kita mengalami kesulitan itu berarti DM-nya ke IG Gaharu ya, ataukah ada WhatsApp yang bisa kita hubungi, atau mungkin bagaimana? Bisa ke DM di akun yang saya kasih itu sih Kak. ashoka.id di akun Ashoka. Oke, ya terima kasih Kak, sudah jelas. Yap, oke. Sebelum saya ke Kak Rosa, Kak Lita, sorry, maaf Kak Lita. Tadi Kak Paluma agak sempat open mic, silakan Kak Paluma. Yayan mungkin ya Mbak, ya Kak. Oh ya maaf Kak, Kak Yayan, oke, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak ini mau tanya, itu tuh ini tuh mutlak harus tim atau perorangan ya untuk yang Oke. Ya. Oke, terima kasih Kak Yayan. Oke, kalau dari Gaharu Bumi Innovation Challenge ini minimal itu 2 orang Kak. Jadi biar dia nggak sendiri juga, tapi kayak kan kita sangat menekankan di sini adalah kolaborasi dan koneksi gitu. Jadi saya nggak melakukan sendiri, tetapi ya saya ada timnya nih. Karena kan di kemudian hari harapan dari Ashoka ini pengen gerakan itu ada terus dan gerakan itu semakin membesar seperti itu Kak. Makanya kenapa kita mencari yang teman-teman dari keluarga, orang muda maupun komunitas dengan minimal 2 orang dalam satu tim seperti itu. Kak Yayan, apakah menjawab? Ya, dan itu anggota timnya tuh dua-duanya atau tiga-tiganya itu yang sudah pernah mengikuti peningkatan kapasitas Ashoka atau bisa yang Oke, terima kasih Kak Yayan. Bebas Kak, nggak perlu, maksudnya seperti kayak ada beberapa juga yang kayak baru ngelihat di iklan terus pengen ikut itu boleh banget. Jadi ini benar-benar seperti apa ya, challenge terbuka untuk siapapun yang penting punya inisiatif iklim sudah dijalankan selama 3 bulan, masuk dalam kategori anak muda umur 13 sampai 24 tahun, keluarga ataupun komunitas dengan minimal 2 orang dan terdokumentasikan seperti itu Kak Yayan. Iya. Jadi itu karena ada keluarga dan komunitas itu yang tidak dibatasi. Gimana Kak? Atau yang harus masuk. Itu yang kan itu ada anak muda, komunitas, keluarga. Nah itu berarti kan yang itu nggak terbatas umur ya komunitas sama keluarga itu. Iya betul, komunitas dan keluarga tidak terbatas umur. Tapi kalau anak muda, misalkan timnya ada 3, tiga-tiganya harus umur 13 sampai 24 tahun seperti itu. Oke, siap. Ada juga Kak Lita. Apakah ada pertanyaannya? Kak, silakan. Halo, apakah suaraku terdengar? Terdengar jelas Kak Lita.
Oh ya, jadi kan sebenarnya aku ada beberapa komunitas yang juga berkecimpung di tentang lingkungan. Eee aku pengen daftarin yang komunitasku. Apa, maksudnya ada komunitas yang aku ikutin yang aku sebagai inisiatornya juga. Terus untuk komunitas yang lain, aku tuh nyoba ngehubungin ketuanya, aku bilang, "Ayo kita ikutin komunitas kita," aku bilang. Karena dia kan ketuanya gitu, Kak, maksudku. Nah, terus si ketuanya ini menjawab, pengen katanya, tapi untuk saat ini belum bisa sebagai inisiator. Terus dia nawarin aku. Nah, misal aku jadi 2 inisiator dari 2 komunitas gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Bolehnya adalah ketika itu berbeda kategori, Kak. Kalau sama kategorinya belum bisa. Misal, kebetulan yang komunitas yang ketuanya ini belum bersedia jadi inisiator, ini tentang pendidikan, apa, perubahan iklim gitu, berarti itu masuknya ke kategori area mitigasi ya, Kak? Yang area fokus mitigasi? Oh, oke, Kalita. Jadi kategorinya ini kan hanya ada 3, Heeh. komunitas, keluarga, dan juga anak Oh, muda, gitu. oke oke. Jadi Oh kalau jadi fokus area itu berbeda dengan kategori. Gimana, Kalita? oh gitu. Oh gitu, oke oke oke. Berarti misal aku mengikutkan 2 komunitas itu, nggak bisa ya aku dua-duanya jadi inisiatornya? Eee, iya, nggak bisa, Kak. Bisanya kalau Oh, beda kategori, seperti beda itu. kategori. Oke oke. Terima kasih. Oke, siap, Kak. Didorong aja, Kak, temennya, nggak apa-apa. Iya, oke oke. Oke, terima kasih Kak Tita juga sudah bertanya. Nah, ada dari kakak-kakak Banggai Coastal Area bertanya, di Gaharu Bumi Festival isinya apa? Nah, untuk nanti para finalis yang sudah nanti lolos di tanggal 29 Januari itu akan bertemu di Gaharu Bumi Festival. Untuk pertama panel, bertemu dengan pakar-pakar lingkungan di Indonesia, bisa juga media, influencer, ataupun orang-orang yang ingin memberikan funding nih kepada inisiatifnya. Kemudian, kita sebenarnya berencana Gaharu Bumi Festival ini bisa terbuka untuk umum. Jadi teman-teman yang ingin hadir di Jakarta untuk lihat misalkan booth-booth tentang, inisiatif mereka, misalkan mereka bikin prototipe atau mereka bikin ide-ide yang mereka bisa presentasikan, itu bisa hadir dan juga belajar bareng soal, lingkungan, seperti itu. Oke, halo, selamat datang Kak Rika Smir. Apakah gimana nih Kak? Apakah ada pertanyaan atau gimana? Saya mau tanya proses di Gaharu Bumi Innovation Challenge itu sendiri. Silakan Kak. Halo Kak Ayes, selamat malam. Aku baru bergabung juga tadi, telat setengah jam sebelumnya, mohon maaf. Ternyata timku Mbak Nabila cukup ada kendala tadi, jatuh dari motor, jadinya dia juga belum siap hadir. Untuk pertanyaan kayaknya belum ada sih Mbak, karena kemarin tuh baru komunikasi sama teman-teman untuk bereaksi dengan respon-respon teman-teman dari Gaharu Bumi. Rencana Oke. iya ya. Siap. Ya, itu Kak. Oh, nggak apa-apa Kak kalau mau diterusin. Maaf saya tadi motong. Ya, ini baru mau direspon nanti Senin, karena kami kemarin tuh ada beberapa kegiatan ke sekolah-sekolah untuk ada kegiatan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rika Smir. Kita turut berduka untuk Kak Nabila. Semoga Kak Nabila lekas sembuh ya Kak. Oke, siap. Kalau boleh tahu Kak Rika Smir dari komunitas apa ya Kak? Saya dari komunitas Sanggar Hijau Indonesia yang mewakili Bank Sampah kemarin, yang proyeknya Bank Sampah Kars Smart untuk anak teman-teman Oh iya. muda. Iya. Oke, siap. SHI ya? Iya, Siap. Oke, terima kasih Kak Rika Smir sudah hadir di Office Hour kali ini. Ya. Semoga catatannya membantu untuk lebih mempertajam detail proposal tulisannya. Iya, siap, terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya soal Gaharu Bumi Innovation Challenge seperti itu.
Kayaknya kebanyakan ini ya sudah pengen ada yang sudah dalam tahap tinggal submit, ada yang sudah dalam tahap sudah memperbaiki sudah mempertajam detailnya karena early entry, ada juga yang masih dalam tahap mau daftar nih. Jadi apa ya? Ibaratnya startnya bermacam-macam seperti itu. Kalau Bu Deni, gimana Bu Deni? Apakah ada apa ya tantangan ketika mensubmit ulang feedback dari kami? Iya, terima kasih waktunya Kak Ayas. Eh, masih batuk ini. Jadi mau ini dulu apa? Ada untuk revisi itu saya masih bingung revisinya caranya gimana. Itu saja. Oke, siap Bu Deni. Tadi sepertinya ketika Bu Deni masuk sudah waktu Radin ini ya menjelaskan ya Bu, atau terlewat Ibu? Saya lupa tadi. Tadi sudah, tapi masih bingung. Oke. saya Tidak coba. apa-apa Bu Deni. Belum Nanti nyoba. insya Allah ada video dari kami agar membantu. Oke, Kak Lita, early entry participant itu adalah teman-teman yang mendaftar dan juga submit formulir sebelum tanggal 3 November kemarin. Jadi kalau teman-teman yang early entry ini punya kesempatan untuk dapat mentoring satu persatu dari dari Ashoka Fellows, mitra-mitra Ashoka yang ya pokoknya yang cakap di bidangnya, dan juga ada feedback langsung dari tim Ashoka seperti itu, Kak Tita. Oke, selamat datang juga Kak Ripka. Salam kenal dari kami tim Ashoka, ada saya, Ayas, ada Radin dan juga Mbak Ayen. Gitu. Kalau Kak Ripka sendiri, gimana Kak Ripka untuk prosesnya di Gaharu Bumi Innovation Challenge? Apa baru pengen daftar-daftar di 2 minggu terakhir ini mumpung? Silakan Kak Ripka. Kalau tidak bisa open mic, bisa chat saja. Oke. Mila. Kalau apakah masih ada pertanyaan nih atau yang masih bingung soal gimana ininya, enaknya seperti apa nanti mengisinya, kalau misalkan teman-teman kakak-kakak yang belum mengisi gitu. Oh, satu tips dari kami itu kan oke, nggak apa-apa Kak Ripka, tidak apa-apa terlambat. Satu tips dari kami, jadi di formulir Gaharu Bumi Innovation Challenge itu ada soal video. Nah, teman-teman bisa menjelaskan maksimal 1 menit. Kuncinya adalah gimana 5W1H tentang inisiatif teman-teman. Formatnya boleh bebas, boleh saya ngobrol seperti ini, kemudian nanti belakangnya ada presentasinya, atau ada foto-fotonya. Kalau belakang nggak, misalnya belakang polos, tidak apa-apa. Kalau bisa menjelaskan dengan memegang foto-fotonya seperti itu, atau ngobrol aja seperti ini, tidak apa-apa kayak gitu untuk video yang 1 menitnya. Nah, itu juga bisa di-attach menggunakan link dari Google Drive. Menurut saya itu lebih aman daripada untuk attachment, karena attachment ada maksimal 5 MB. Kalau di link tidak ada maksimalnya, seperti itu. Oke, tidak apa-apa Kak Ripka. Kak Ripka ada pertanyaan kah? Oke, dari Kak Banggai. Untuk masuk final yang dinilai apa saja? Nanti sebenarnya untuk masuk final itu yang menilai bukan dari Ashoka. Jadi kita serahkan kepada pakar-pakar yang menilai, tentu saja dengan mempertimbangkan 4K. Jadi coba saya bisa share screen dulu ya. Mohon maaf, tunggu sebentar. Jadi di dalam laman yang sudah kita buat di bit.ly.gaharubumi itu ada ibaratnya ada kisi-kisinya nih, apa saja sih sebenarnya yang kami nilai gitu.
Semoga sudah terlihat ya. Oke, ada di 4 kriteria, tapi di sini memang tulisannya 3 kriteria. Pertama, konektivitas, memiliki pemahaman yang mendalam terhadap isu yang ditangani, dan memiliki hubungan erat dengan masyarakat yang terdampak. Kemudian ada juga kreativitas, membawa perspektif baru dari masalah yang ada atau mengembangkan cara baru untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kalaupun masalah yang lama, maksudnya masalah yang sudah ada terus, tapi ada perspektif baru nih yang mereka kembangkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian ada komitmen yang kuat untuk meneruskan inisiatif di masa mendatang, dilihat dari dampak, kemudian aksinya ke depannya seperti apa, rencana aksi seperti apa, kemudian kolaborasi. Tentu saja ketika kita membuat gerakan, kita tidak bisa sendiri, kemudian kita mencari nih kandidat yang mengajak pihak lain, individu, komunitas, dan organisasi untuk terlibat di dalam inisiatifnya, dan bekerja sama secara inklusif dan kolaboratif. Seperti itu, Kak, dari Kak Banggai Coastal Area. Nah, kalau kakak-kakak mengisi, itu sebetulnya setiap kita di dalam kolom-kolom jawabannya itu sudah ada tulisannya dan sudah ada petunjuk tentang kriteria apa sih yang kita cari dalam kolom itu. Jadi jangan khawatir, sudah ada petunjuk-petunjuknya, sudah ada kriterianya juga. Kalau ingin mau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kami juga di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kenapa Gaharu ini terbentukan? Apa saja contoh aksi nyata? Bagaimana inisiatif-inisiatif kakak-kakak dihubungkan dengan para penggerak perubahan seperti itu. Dan juga ada cerita-cerita perubahan yang kakak-kakak bisa cek untuk cari inspirasi, ataupun misalkan sudah dalam tahap tinggal menunggu karena sudah submit, bisa banget untuk menginspirasi komunitasnya ataupun masyarakat lain. Bagaimana sih cara membuat perubahan? Ada cerita dalam keluarga, ada cerita perubahan dari dari orang muda dan juga dari komunitas. Seperti itu. Semoga membantu. Kak Ayas, Ya. ini revisinya itu sampai tanggal 15 Desember apa gimana? Gimana Radin? Aku lupa soalnya. Iya, jadi sebenarnya semakin cepat akan lebih baik seandainya revisinya ada kendala atau keluhan yang lain. Tapi memang betul batas bisa melakukan revisi itu sampai tanggal 15 Desember. Jadi masih bisa diedit, direvisi, walaupun misalkan bagi yang dapat feedback ataupun bagi yang tidak mengikuti early entry dan nggak dapat feedback juga masih bisa untuk mengedit draftnya sampai tanggal 15 Desember. Kalau kesulitan itu terus gimana? Ngetek biasa terus dikirimkan gitu saja apa boleh apa harus sesuai entry kayak tadi? Oke, terima kasih Bu Deni. Kalau misalkan kesulitan, bisa nanti kirim ke kami apa saja yang ingin diperbaiki, nanti kami akan bantu editkan. Kayaknya masih bisa kita bantu editkan sih Bu, karena kami dari tim Ashoka bisa mengedit yang lain juga, seperti peserta maksudnya. Oh ya, terima kasih Kak Ayas. Besok rencana saya mau edit. Coba kalau nggak bisa nanti tak WA kayak biasanya ya. Oke, siap Bu. Ya, makasih banyak. Siap. Kak mau tanya lagi. Oke, silakan Kalita. Kan aku baca di formulirnya itu ada bagian tahun Anda memulai inisiatif Anda. Nah, di sana dijelaskan bahwa kalau ide ini baru, cantumkan tanggal pendirianmu seperti hari ini itu kan. Nah, misalkan aku ataupun komunitasku udah menjalankan kegiatannya itu lebih dari 3 bulan. Cuma yang pengen diikutkan di Asoka ini ide baru. Maksudnya yang belum istilahnya programnya
baru berjalan atau bahkan baru mau dilakukan kayak gitu bisa atau enggak? Atau memang harus si programnya tersebut udah berjalan minimal 3 bulan? Oke, terima kasih Kak. Ya, memang lebih baik programnya sudah berjalan Kak. Jadi kayak kita sudah bisa lihat dampaknya seperti apa, kita sudah lihat apa yang sudah dilakukan seperti itu Kak Lita. Seperti itu. Eee, tapi misalkan, apa namanya, komunitasnya itu programnya kan banyak. Hmm. Ya bikin ekoenzim, ngompos, ngolah anorganik seperti itu. Betul. Hmm. Cuma itu kayak, yang diikutkan itu sesuatu yang, masih dalam satu program yang udah dijalankan, cuma yang diinovasikan kayak gitu loh. Maksudku kayak gitu. Bisa nggak? Bisa dijelaskan nggak Kak, misalkan inovasinya seperti apa gitu? Maksudnya perbedaan dia dengan program yang sudah dilakukan itu apa? Seperti itu sih. Misalkan ngolah sampah organik. Nah, yang udah berjalan itu misalkan ngompos dan, eee, apa namanya, budidaya maggot kayak gitu. Terus, pengen kayak, ngolah minyak jelantah kayak gitu bisa nggak? Oke, siap. Makasih Kak Lita. Tetap ini sih Kak, tetap kami nggak sarankan karena sebenarnya yang kita mau lihat kan, mmm, misalkan kayak budidaya maggot nih. Kalau budidaya maggot kan kalau sudah dijalankan kan kayak, "Wah, aku ke depannya mau budidaya maggot seperti ini nih. Dari budidaya maggot aku sudah melakukan seperti ini nih." Kalau misalkan dia walaupun dalam satu rangkaian yang sama, tapi program baru, eee, nanti kurang terlihat nih di formulir, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan dengan misalkan program mengolah minyak jelantah ini. Seperti itu sih, Kak. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih juga Kak Lita pertanyaannya. Oke, Kak Zahro ada pertanyaan, Radin masih nggak bisa di-save tombolnya, nggak respon seperti itu. Oke, siap. Thank you Radin sudah chat balik. Oke, apakah masih ada pertanyaan dari kakak-kakak sekalian? Radin juga sudah mengirimkan tutorial mendaftar Gaharu Bumi, jadi bisa dicek untuk yang belum mendaftar nanti agar lebih mempermudah seperti itu di 6 menit terakhir sebelum kita menutup dan juga foto bareng tentu saja. Oke, Kak Ripka, kalau misalkan ada pertanyaan mumpung sedang office hour bisa banget Kak ditanyakan atau masih bingung-bingung gitu nggak apa-apa banget, bisa chat ataupun nanti, open mic di sini, seperti itu. Berarti kalau dari Kak Yuliana, Kak Rosa, dan Kak Yayan ini keluarga ya kategorinya? Atau komunitas? Iya Kak Yayan? Saya mau pelajari lagi ya Mbak, ini panduannya. Oh iya, iya. Iya, oke siap. Kalau Kak Yuliana tadi, mohon maaf kategorinya, maksudnya tadi mau sebagai komunitas apa keluarga ya Kak? Saya tadi agak lupa. Keluarga Oh, Kak Ayas. oke, siap. Siap, Tapi terima kasih. dulu lagi mikir-mikir apa ngambil idenya dari mana. Sebab kan kita sebenarnya udah punya nih kebun itu udah kita rawat dari memang waktu pandemik itu ya. Cuma kan lahannya kita ganti-ganti nanamnya barengan, tapi lebih ke suami sih yang biasa ngerawat, cuma kita kita anak-anak ini biasanya sekedar, biasa bantuin manen, bantuin jual gitu kan. Cuma yang buat jadi pertimbangan gimana kan ini sekarang nih lagi musim banjir nih, Kak, benar-benar banjir ya di Pontianak ya, karena kami tepi sungai nih rumahnya. Jadi kalau mau ikut selen ini apakah kita harus buat
draft atau buat video-video itu masih bingung kayaknya Yuli di sini nih kalau misal kita mau ikut challenge tersebut gitu seperti apa prosesnya itu aja sih di Yuli. Kasih Kak, mohon itu bimbingannya. Oke, siap Kak Yuli. Siap banget kalau untuk itunya videonya bisa banget sederhana, bisa ada juga yang salah satu partisipan kami salah satu peserta itu benar-benar ketika dia mau daftar langsung dia ngevideo di situ, itu juga boleh banget. Yang penting menjelaskan 5W1H. Jadi hanya sekedar video ngobrol soal itu boleh banget juga. Semoga Kak Yuli dan keluarga aman ya Kak dan tidak terkena banjir. Oke, terima kasih. Silakan Karib Kak, sudah open kamera soalnya. Iya, selamat malam. Memang saya belum daftar sih Kak, belum. Karena waktu itu kan di WA sama Kak siapa tuh, ya di Japri gitu kan. Maksudnya tuh kalau keluarga berarti sama anggota keluarga gitu ya, bareng. Betul. Nah, sebenarnya di sini itu bukan karena Ashoka tuh percaya keluarga di Indonesia tuh bermacam-macam. Jadi dan bentuknya sangat unik dan sangat beragam gitu. Jadi nggak cuma keluarga yang secara sedarah aja tapi keluarga ataupun keluarga biologis. Jadi kalau misalkan tinggal sama sepupu, kalau misalkan dengan kakek, nenek itu juga bisa dianggap sebagai keluarga sih, Kak. Keluarga ideologis juga bisa seperti itu. Saya tuh masih bingung Kak. Ya makasih keterangannya. Saya kan ada produk herbal gitu. Tapi itu produk yang dijual boleh nggak sih buat itu lomba itu? Oke, terima kasih Kak. Kalau sebenarnya asal produknya itu memberikan dampak orang lain, berkolaborasi, dan juga mengajak orang lain, maksudnya di produk itu tuh juga berdampak ke orang lain untuk memitigasi krisis iklim gitu. Misalkan ada yang bikin ada produk-produk yang zero waste misalkan dari sabun dari minyak apa gitu atau sabun dari bekas apa itu juga boleh sih Kak. Saya sih sebetulnya tahu ekoenzim, tahu sampai buat sabun ekoenzim, tapi kan tadi udah ada ya. Terus kombucha juga tahu sih sampai untuk vitamin gitu kan. Terus apa? Kalau yang saya pribadi itu saya memanfaatkan tanaman di sekitar rumah sih untuk bikin teh celup. Jadi misalnya kayak kelor gitu saya kemasin bikin teh celup, terus bunga telang gitu. Bunga telang saya bikin kayak minuman, terus kayak bikin serbuk juga gitu. Saya saya campur dengan lemon kering, terus dicampur dengan daun mint kering gitu. Makanya kan kalau ekoenzim memang benar sih itu memanfaatkan limbah ya, maksudnya kulit-kulit sayuran dan buah gitu kan difermentasi 3 bulan, memang ekoenzim itu banyak manfaatnya seperti kayak ampas. Makanya ini yang tadi Mbak siapa tuh yang mau bikin ekoenzim, fokus aja ke ekoenzim gitu. Itu kan ampasnya bisa juga buat kompres kesehatan. Ampas ekoenzim, terus nanti cairan ekoenzimnya juga F2-nya itu bisa juga buat kesehatan banyak sih, dicampur cengkeh, dicampur macam-macam, buat semprot tanaman juga bisa, terus buat bikin sabun juga bisa. Ekoenzim itu luas sih, bisa juga diajukan untuk lomba itu ekoenzim. Kalau kalau saya sih itu Mbak, maksudnya itu aja sih, maksudnya kalau tanaman herbal sih lebih ke mengurangi obat-obatan aja sih, jadi memanfaatkan tanaman di sekitar untuk dijadikan obat herbal aja sih, sama mengurangi konsumsi obat-obatan. Nggak tahu, makanya saya masih ragu karena kalau semua itu kan saya lakukan sudah bertahun-tahun gitu, jadi bukan hal baru. Iya, cuma ya jadi belum
masih apa namanya, ibu kan gaptek ya kalau harus bikin video, bikin apa gitu. Paling anak, cuma anak saya itu sibuk kerja sih. Yang umur sampai 24 ya, itu anak saya sebetulnya memang yang usaha juga anak. Ya nanti lah Kak ya, saya pelajari dulu karena formulirnya juga belum saya buka sih, belum saya pelajari. Oke, terima kasih banyak Ibu Rifka ceritanya. Betul banget sih Ibu, sebenarnya kami gimana ya? Kami tidak membatasi sih cara-cara orang memitigasi iklim. Jadi kan kalau misalkan seperti yang Ibu sudah lakukan gitu, oh sudah lebih, mohon maaf sudah lebih 1 menit, nanti saya akan cepat aja. Yang seperti Ibu lakukan sebenarnya kan juga seperti memperkenalkan tanaman-tanaman yang bisa sebenarnya orang lihatnya itu nggak bisa dimakan, tapi itu bisa dimakan gitu kan. Gitu sih Ibu, dan bisa banget kalau misalkan Ibu nanti butuh bantuan bisa langsung DM ke kami di Instagram Ashoka. Nanti kami akan bantu Ibu satu persatu gimana caranya seperti itu. Oke, silakan Radin. Ya, mungkin terima saya mau kasih. menambahkan aja buat Ibu Rifka ya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa inisiatif yang sudah dilakukan dan itu menurut saya keren sekali. Dan mungkin tambah dari saya, kayaknya challenge ini tuh tidak spesifik harus ada satu produk gitu. Misalkan ditentukan tadi Ibu mau kompos, tapi bisa juga Ibu gabungkan dari semua inisiatif yang sudah Ibu lakukan dan kan masih terus dilakukan dan masih berjalan sampai sekarang. Mungkin misalkan contohnya inisiatifnya judulnya diberi menjual produk-produk ramah lingkungan gitu. Nanti dijelaskan di dalamnya bahwa yang sudah Ibu lakukan tadi membuat ekoenzim, terus juga jualan tanaman herbal untuk mengurangi obat-obatan gitu. Jadi menurut saya tidak harus spesifik satu produk, tapi bisa Ibu sebutkan saja semua inisiatifnya, karena Ibu juga tadi sepertinya dari ceritanya dilakukan dari lama ya, jadi secara track record itu sudah ada dari lama dan itu bisa menjadi nilai tambah ketika Ibu memutuskan untuk mengikuti inisiatif ini. Itu apakah jelas? Ya, jelas. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Rifka. Oke, saya mohon maaf saya menambah waktunya, saya izin untuk menjawab Kak Lita. Gaharu Bumi ini adalah tahun pertama Kak Lita. Jadi semoga tahun ke depan juga ada kami juga bisa membuat medium untuk teman-teman semua di Gaharu Bumi di tahun selanjutnya dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan dari kakak-kakak sekalian, kita bisa open kamera jika berkenan, dan juga bisa nanti kita akan foto bareng untuk mendokumentasikan kita sudah ngobrol-ngobrol banyak nih di hari ini, seperti itu. Radin bisa nanti minta tolong untuk bantu screenshot. Oke, gas. Oke, yang lain kalau belum nggak apa-apa, kita foto segini aja. Wah, lucu banget karib kanjingnya. Oke, Radin, silakan bisa ngehitung. Satu kali lagi, boleh? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian atas obrolannya hari ini. Semoga bisa lancar untuk mendaftarnya di bit.ly/gaharubumi. Kami tunggu inisiatifnya dan semoga kita berjumpa di Jakarta. Saya izin end untuk kita semua. Terima kasih.